Oke, selama lebih dari 2 dekade terakhir, One Piece telah menjadi salah satu serial anime paling sukses dan populer di seluruh dunia. Dan keberhasilan pencapaian ini tidak lain karena Eiichiro Oda berhasil menciptakan dunia besar yang sangat detail dan dipenuhi dengan berbagai karakter di dalamnya. Nah, semua karakter ini menarik dan mempunyai perannya sendiri, dan sebagian besar dari mereka adalah bajak laut yang mencoba mendapatkan harta karun One Piece yang akan menjadikan mereka raja bajak laut generasi baru. Storyline ini akan sangat menarik, buat kita intro dulu. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa karakter bajak laut yang paling disegani dalam dunia One Piece sendiri. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan tonton sampai akhir ya. Nah, ada ratusan bajak laut di kedua sisi Redland sendiri, dan sebagian besar dari mereka semua adalah individu jahat yang tidak peduli tentang apapun selain diri mereka sendiri. Nah, bajak laut ini mungkin ditakuti, tetapi tidak semuanya dihormati oleh rekan-rekan mereka. Nah, untungnya nih, ada bajak laut yang dihormati, dan itu biasanya terjadi karena kekuatan, prestasi, dan kepribadian mereka. Oke, langsung kita mulai ke karakter yang pertama, Shirohige. Nah, Shirohige dicintai oleh para krunya dan dikagumi oleh musuh-musuhnya. Shirohige adalah bajak laut legendaris yang memiliki buah iblis Gura-Gura no Mi, dan itu memungkinkannya untuk menciptakan getaran dan gelombang kejut melalui darat, laut, atau bahkan udara. Nah, ini adalah salah satu buah iblis terkuat dalam cerita One Piece sendiri, dengan kekuatan yang berpotensi menghancurkan seluruh dunia sekaligus. Dan itulah mengapa kekuatannya ditakuti dan dihormati di seluruh dunia. Nah, flashback sedikit nih. Gura-Gura no Mi adalah jenis buah iblis paramecia terkuat yang pertama kali digunakan oleh Shirohige. Nah, buah iblis ini memungkinkan penggunanya untuk memanggil dan mengendalikan gempa bumi sesuka hati. Menurut Sengoku, buah iblis ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan seluruh dunia. Nah, sebenarnya kengerian dari kekuatannya itu ditunjukkan kepada kita selama perang Marineford dahulu, di mana Shirohige berhasil menghancurkan seluruh pulau dan menenggelamkan kapal yang tak terhitung jumlahnya di saat itu, bahkan di masa lalu. Nah, kekuatan luar biasa hebat itu bahkan sampai membuat sosok Goldie Roger pun tidak bisa mengalahkan Shirohige sendirian. Nah, mereka pernah bertarung selama 3 hari berturut-turut dan hasilnya itu seri. Nah, seperti karakter terkuat dalam cerita One Piece lainnya, Shirohige juga menguasai ketiga jenis haki. Tetapi, haki yang paling sering ia gunakan adalah ornamen haki, di mana level hakinya sudah mencapai level yang paling tinggi. Nah, ini terbukti saat pedang Murakumogiri miliknya itu berubah warna menjadi hitam. Nah, ketika Shirohige muda di masa lalu, dia adalah seorang yatim piatu yang tumbuh dalam kemiskinan, dan pengalaman inilah membuat dia memandang keluarga sebagai harta karun terbesar di dunia. Dia menganggap setiap anggota kru dan armadanya sebagai keluarga. Nah, itulah sebabnya ratusan bajak laut memandangnya sebagai sosok ayah. Oke, next kita lanjut kedua, dia adalah Fisher Tiger. Nah, Fisher Tiger adalah kapten asli dari bajak laut Matahari, dan dia dianggap sebagai salah satu manusia ikan terkuat dalam cerita ini. Nah, tidak banyak diketahui nih tentang Fisher Tiger ini kecuali perbuatan mulianya dahulu. Namun yang pasti, dia adalah pendiri bajak laut Matahari sekaligus kapten mereka untuk waktu yang cukup lama. Nah, para kru bajak laut Matahari sangat menghormatinya karena tindakan dan aspirasinya. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan nih bahwa Fisher Tiger merupakan seorang petarung yang sangat kuat. Nah, Tiger adalah orang yang sangat penyayang, dan dia adalah sosok yang tidak percaya pada segala bentuk kekerasan yang tidak masuk akal. Tetapi dia memang memiliki beberapa sifat yang cukup keras. Itu karena dia pernah diperbudak oleh bangsawan dunia yang bisa disebut sebagai Tenryubito, yang mana menjadikannya dirinya itu merasa trauma. Nah, pada satu kejadian, Tiger ini diserang oleh para pihak Marijoa. Itu sebabnya dia dikenang sebagai seorang penjahat. Tetapi padahal dibalik itu semua, tujuan dia menyerang gedung pemerintahan dunia adalah agar dia bisa membebaskan semua budak manusia ikan yang dipenjara di sana. Buah Hancock dan saudara perempuannya pun diselamatkan olehnya. Nah, itulah sebabnya Hancock menganggapnya sebagai seorang pahlawan bersama dengan semua orang di pulau manusia ikan. Oke, selanjutnya ke nomor 3, Silver Relic. Nah, Relic mungkin adalah orang tua yang periang dan suka bersenang-senang itu, tetapi dia sebenarnya adalah seorang bajak laut legendaris yang kebetulan juga merupakan salah satu anggota terkuat dari kru bajak laut Goldie Roger dahulu. Nah, dia adalah teman pertama sekaligus tangan kanan dari Roger, dan dia dikenal memiliki haki yang kuat dan keterampilan pedang yang mengesankan.
Bahkan sekarang nih, dia adalah salah satu pengguna haki terkuat dalam cerita One Piece sendiri. Nah, belum lama ini juga Rayleigh mengajarkan cara menggunakan haki tingkat lanjut kepada Luffy di Pulau Rusukaina itu. Nah, kita tahu nih, dia juga satu-satunya orang yang masih hidup yang telah mencapai pulau terakhir itu. Dan dia adalah satu-satunya orang yang mengetahui keberadaan tentang abad kekosongan. Nah, setiap bajak laut dan marinir tahu siapa itu Rayleigh, dan mereka masih menganggapnya sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan meskipun usianya sudah cukup tua. Oke, next, nomor keempat adalah Monkey D. Luffy. Nah, setiap orang yang bertemu dengan Luffy pasti akan menghormatinya. Luffy sendiri adalah tokoh protagonis utama dan dia merupakan karakter paling berbahaya dalam cerita ini. Nah, itulah sebabnya dia mendapatkan bounty yang sangat tinggi saat ini. Dan kita tahu nih, Luffy mungkin bukan karakter terpintar dalam cerita ini, tetapi dia adalah individu yang teguh dan berani yang dapat berteman dengan sangat mudah. Dia akan melakukan apa saja untuk membantu dan melindungi teman-temannya itu. Nah, sifat-sifat itulah yang menarik orang ke sisi Luffy, dan dia bahkan telah berhasil menginspirasi orang lain seperti Bartolomeo untuk menjadi bajak laut. Dan dia sekarang ini memiliki seluruh armada yang terdiri dari beberapa kru bajak laut yang sepenuhnya setia kepadanya sendiri. Nah, selanjutnya ke nomor 5 adalah Boa Hancock. Boa Hancock disukai oleh seluruh pulau, bahkan Boa Hancock ini adalah kapten bajak laut Kuja. Dia saat ini sebenarnya adalah seorang wanita yang sangat sensitif, rentan, dan penyayang yang bertindak sebagai seorang yang egois, sombong, dan sangat manja. Dia melakukan tindakan ini karena kehidupannya masa lalu sebagai seorang budak, di mana dia dan saudara perempuannya mengalami kekejaman yang sangat mengerikan. Nah, kita tahu kepalanya itu dihargai 80 juta berry setelah satu perjalanan dengan bajak laut Kuja yang menunjukkan tingkat kecakapan bertarungnya itu. Nah, Boa Hancock sendiri adalah salah satu mantan Shichibukai yang tidak takut atau terintimidasi oleh angkatan laut yang mendekati mereka karena dia memiliki kepercayaan penuh pada kemampuannya itu. Dia sekarang menjadi ratu bajak laut Amazon Lily di pulau asalnya itu, dan semua orang di pulau itu mengaguminya karena kecantikannya tersebut. Tetapi mereka juga mencintainya karena melakukan segalanya untuk melindungi pulau mereka, dan sebagian besar pria dan wanita yang bertemu dengannya pasti jatuh cinta kepadanya karena kecantikannya itu. Nah, itulah sebabnya dia bisa lolos dengan banyak sekali hal di masa itu. Gimana menurut pendapat kalian? So guys, jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai karakter bajak laut One Piece yang paling disegani. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and will be come back.